极致之火的血。第六魂技凤凰，是魂斗罗级别，会有歼灭魂散的毒需要24，似乎有混乱的魂力波动。药材不足，结果不同意。有人来了。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler alur cerita Solain 2 episode 104 bagian sebelumnya. Meski keberadaan Yuho berhasil diketahui oleh gadis suci, namun Yuho berhasil menyadarkan Masyoto menggunakan kemampuan elektrolog, sehingga Masyoto segera mengalihkan 6 anggota sekte roh suci lainnya pergi menjauh dari tempat tersebut. Sebelum lanjut ke spoiler alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Dikarenakan alur cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan versi dahulunya belum rilis, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi dari versi komik. Sementara film dahulunya ada di Facebook Mimin. Linknya ada di kolom komunitas channel ini. Bagaimana kelanjutan spoiler alur cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah 6 anggota sekte roh suci pergi meninggalkan tempat tersebut, Masyoto kemudian meneteskan air mata dan bergumam di dalam hatinya. Apapun yang akan terjadi nantinya, Yuho akan tetap menjadi saudaranya. Di sisi lain, Yuho kemudian segera kembali ke ruang penginapan untuk melakukan kultivasi dan memulihkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Yuho meminta kepada Susanshi untuk membantunya memisahkan elemen air yang terdapat bubuk pembasmi jiwa. Yuho beranggapan jika mereka bisa membuat penawar racun tersebut, akan mudah bagi mereka untuk menyelamatkan para tahanan. Dikarenakan tubuh avatar spiritual miliknya tidak terpengaruh oleh racun tersebut, Yuho berniat menggunakan tubuh avatar spiritual untuk membawa penawar racun tersebut dan memberikannya kepada para tahanan. Meski Susanshi tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun Susanshi segera bertanya kepada Yuho bagaimana cara mereka membuat penawarnya. Yuho mengatakan jika dia pasti dapat membuat penawar racun tersebut. Terlebih lagi, dia telah mempelajari tentang jenis racun yang berada di dalam buku catatan peninggalan Dewa Tangsan. Namun jika mereka tidak juga bisa membuat penawar racun tersebut, Yuho berniat untuk meminta bantuan kepada Masyoto. Setelah mengatakan hal ini, Yuho kemudian meletakkan sebuah botol yang berisi racun pembasmi jiwa. Sementara Susanshi segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menguraikan racun yang berada di dalam air. Tidak berselang lama setelah Susanshi berhasil menguraikan racun tersebut, Yuho kemudian segera mengambil sampel racun tersebut untuk memeriksanya. Ketika malam telah tiba, Yuho pada akhirnya telah berhasil menemukan bahan obat untuk menetralkan racun tersebut. Bersama dengan hal ini, Ye Kuyi kemudian tanpa sadar bertanya kepada Yuho apakah dia sudah menemukan keberadaan Ibu Nan Kyugyu. Yuho mengatakan jika dia tidak melihat keberadaan Ibu Nan Kyugyu ketika menyelinap ke dalam penjara air. Terlebih lagi, terdapat banyak master jahat yang berjaga di tempat tersebut, sehingga Yuho tidak bisa memeriksanya lebih jauh. Namun Yuho beranggapan jika Ibu Nan Kyugyu seharusnya dalam keadaan baik-baik saja. Mereka akan mengetahuinya setelah berhasil menyelamatkan para tahanan. Mendengar hal ini semakin membuat Nan Kyugyu merasa khawatir dengan keadaan ibunya, sehingga Nan Kyugyu langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Susanshi yang mengerti dengan perasaan Nan Kyugyu hanya bisa terdiam dan pergi untuk mengikutinya. Beberapa saat kemudian ketika hari memasuki tengah malam, Masyoto kemudian datang menemui Yuho. Masyoto mengatakan jika dia datang sedikit terlambat karena terdapat sesuatu yang menahannya. Mengabaikan hal ini, Yuho bertanya kepada Masyoto bagaimana dengan keadaannya.
apakah api jahat yang berada di dalam tubuhnya memberikan serangan balik. Masayoto mengatakan meski api jahat yang berada di dalam tubuhnya mencoba untuk pulih, namun hal tersebut setidaknya membutuhkan waktu selama 3 hari. Selama dapat mengendalikan emosi dan pikirannya, Masayoto mengatakan jika dia dapat bertahan selama 7 hari. Oleh sebab itu, jika terjadi pertempuran, dia tidak dapat mengeluarkan seluruh kemampuan jiwanya. Jika dia melakukan hal tersebut, maka api jahat yang berada di dalam tubuhnya akan dengan cepat kembali pulih, sehingga dia akan kembali membutuhkan bantuan Yu Hao. Yu Hao mengatakan jika dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, terlebih lagi dia memiliki kemampuan jiwa yang cukup untuk melakukannya. Ketika dia menjadi seorang petapa jiwa dan memiliki tubuh sejati bela diri, Yu Hao mengatakan jika dia tidak membutuhkan bahan obat untuk sepenuhnya menghilangkan api jahat Masayoto. Ketika mengatakan hal ini, Yu Hao kemudian memegang tangan Masayoto dan mulai melepaskan aura es tanpa batas. Beberapa saat kemudian, Masayoto bertanya kepada Yu Hao apakah kedatangannya ke tempat ini untuk menyelamatkan para tahanan. Namun Yu Hao mengatakan jika dia bukanlah satu-satunya yang datang ke tempat ini, melainkan seluruh anggota Sekte Tang juga berada di tempat ini. Mendengar nama Sekte Tang membuat Masayoto kembali teringat jika mereka merupakan orang-orang yang pernah mengikuti turnamen di Kerajaan Matahari Bulan. Dengan wajah serius, Masayoto mengatakan jika sangat sulit untuk menyelamatkan para tahanan. Meski pada saat itu, Masayoto tidak mengetahui bagaimana cara Yu Hao menyelinap ke dalam penjara air. Namun Yu Hao seharusnya dapat melihat jika para master jiwa yang ditahan telah kehilangan kemampuan jiwa mereka. Terlebih lagi, terdapat banyak master roh jahat yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Dan kota Riseng sangatlah dekat dengan kota Radian, sehingga jika terjadi sesuatu di tempat ini, maka bala bantuan akan segera datang. Dengan penuh percaya diri, Yu Hao meminta kepada Masayoto untuk tidak perlu khawatir, di mana mereka telah menyiapkan sebuah rencana. Ketika waktunya telah tiba, mereka memiliki beberapa metode untuk mengatasi masalah di luar kota. Yu Hao mengatakan jika dia akan menarik perhatian beberapa master roh jahat yang menjaga para tahanan pergi meninggalkan tempat tersebut. Yu Hao mengatakan jika perbatasan Kerajaan Matahari Bulan saat ini sedang terjadi keributan, sehingga beberapa master jiwa pasti telah dikirim untuk memperkuat daerah perbatasan. Sementara master jiwa lainnya ditugaskan untuk menjaga ibu kota. Meski terjadi sesuatu di tempat ini, bala bantuan yang mereka kirimkan pastilah tidak terlalu banyak. Meski rencana Yu Hao berhasil, namun Masayoto merasa sedikit ragu bagaimana Yu Hao akan membawa semua orang yang telah kehilangan kemampuan jiwanya. Masayoto khawatir jika hanya pemimpin Sekte Roh Suci yang memiliki penawar racun tersebut. Namun Yu Hao mengatakan jika dia sudah memiliki penawar racun tersebut, sehingga hal ini membuat Masayoto merasa terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin Yu Hao melakukannya? Yu Hao mengatakan jika dia memiliki buku racun peninggalan Dewa Tangsan. Dalam hal pengendalian racun, Sekte Tang sangatlah terkenal di benua ini selama ribuan tahun, sehingga racun yang dibuat oleh Sekte Roh Suci tidaklah bisa dibandingkan dengan Sekte Tang. Yu Hao meminta kepada Masayoto untuk memberikan banyak makanan kepada para tahanan. Yu Hao beranggapan jika berhasil menetralkan racun yang berada di dalam tubuh para tahanan dan memberinya cukup makanan, maka setidaknya setengah dari kemampuan jiwa mereka akan kembali pulih. Terlebih lagi, terdapat master jiwa elit dan guru pembina di antara para tahanan tersebut, sehingga hal ini akan menjadi keuntungan bagi mereka. Dengan alasan tersebut, mereka pasti dapat melarikan diri meninggalkan kota Radian. Menyadari jika Yu Hao telah merencanakan semua ini membuat Masayoto merasa bangga. Masayoto tidak menyangka setelah 5 tahun tidak bertemu, Yu Hao benar-benar telah tumbuh menjadi dewasa, sehingga tidak heran jika pihak akademi mengirimkannya ke tempat ini. Namun Yu Hao bertanya kepada Masayoto apakah dia mengetahui keberadaan seorang wanita bernama Nansui Sui. Selain dia merupakan ketua Sekte Naga Bumi, wanita tersebut memiliki roh pelindung naga merah. Masayoto mengatakan jika dia pernah mendengar nama tersebut. Namun Masayoto mengatakan jika dia telah dibawa pergi oleh tetua ketiga, di mana tetua ketiga sangat tertarik dengan kemampuan roh pelindung atribut pemusnah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Tetua ketiga beranggapan jika dia dapat memahami roh pelindung wanita tersebut,
dan mengubahnya menjadi sebuah alat jiwa, maka hal tersebut akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Yu-Ho kemudian segera bertanya apakah dia masih hidup. Masioto mengatakan jika dia juga tidak mengetahui tentang hal ini. Namun tetua ketiga merupakan seorang insinyur jiwa tingkat 9 yang tertarik dengan alat pemandu jiwa. Namun orang tersebut tidak peduli terhadap seorang wanita. Masioto berharap jika orang yang sedang Yu-Ho bicarakan masihlah hidup. Sehingga Masioto bertanya apakah Yu-Ho berencana untuk menyelamatkannya. Yu-Ho mengatakan jika Nan Sui-Sui merupakan ibu dari temannya. Namun mereka tidak bisa menyelamatkannya terlebih dahulu. Jika mereka melakukan hal tersebut, rencana mereka akan segera diketahui oleh pihak musuh. Di tengah percakapan tersebut, Masioto mengatakan jika anggota dari sekte Roh Suci telah kehilangan seorang master jiwa tipe spiritual. Apakah Yu-Ho yang telah melakukannya? Yu-Ho kemudian membenarkan hal tersebut, sehingga hal ini membuat Masioto kembali merasa terkejut, di mana master jahat tersebut merupakan kepala cabang sekte Roh Suci di kota ini. Sebelum pada akhirnya Masioto yang telah menggantikannya. Masioto mengatakan jika roh pelindung wanita tersebut sangatlah kuat. Bahkan jika dia menghadapinya secara langsung, Masioto tidaklah yakin dapat mengalahkannya. Mengabaikan hal ini, Yu-Ho meminta kepada Masioto untuk menyelamatkan Nan Sui-Sui jika dia memiliki kesempatan. Sementara Yu-Ho hanya bisa menyelamatkannya setelah dia membebaskan para tahanan. Setelah setuju dengan hal tersebut, Masioto meminta kepada Yu-Ho untuk tidak menunda lebih banyak waktu. Ketika Yu-Ho mulai bertindak, dia akan mengalihkan perhatian tetua ketiga dan keempat meninggalkan penjara air. Sementara 3 bersaudara master roh jahat dia serahkan kepada Yu-Ho. Setelah mengatakan hal ini, Masioto kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. 找借口把3长老和4长老带出